Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bertemu kembali dengan saya di mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya pada hari ini, Kamis 19 November 2020. Bapak Ibu terkasih, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita tahu semuanya siapakah orang Farisi itu. Kita mengenalnya belajar dari Alkitab bahwa orang Farisi itu adalah orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan ia melakukannya, tetapi hanya untuk kepentingannya dia sendiri, kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin menonjolkan siapakah dirinya. Mereka ingin dianggap lebih tinggi dari sekian orang yang ada di sekitarnya. Mereka menganggap dirinya itu benar. Tetapi dia tidak tahu, Bapak Ibu, kalau yang mereka lakukan itu adalah di luar kehendak Tuhan. Sedangkan orang-orang pemungut cukai, kita tahu pekerjaan pemungut cukai adalah mengambil sebagian dari harta banyak orang, pajak yang besar-besar. Sebelumnya orang pemungut cukai ini tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Ia merasa menganggap dirinya itu, pekerjaannya itu adalah benar. Tetapi setelah mereka tahu bahwa pekerjaannya itu banyak menyulitkan orang dan membuat resah banyak orang, dia merasa berdosa. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jelas di bacaan ini mengatakan bahwa orang Farisi itu berdoa untuk kepentingannya dia sendiri. Dia menganggap dirinya lebih dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari orang pemungut cukai. Di situ dikatakan dia mengakui dia tidak sama seperti orang lain. Dia bukan perampok, bukan pejinah, bukan seperti pemungut cukai. Dia memberikan 1/10 dari bagian hartanya. Tetapi yang mereka lakukan itu adalah bukan menurut kehendak Tuhan, tapi mereka berlomba-lomba untuk memberikan yang paling banyak kepada Tuhan, untuk menonjolkan kesombongannya. Bapak Ibu, pemungut cukai mengaku
menyadari kesalahannya. Dia tidak berani menengadah ke langit. Dia menundukkan kepalanya dan dia sedih dengan hidupnya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak bisa diampuni karena perbuatan dari pekerjaannya itu. Dengan kerendahan hatinya, pemungut cukai ini memohon kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Mereka berdoa seperti itu. Tuhan mendengarkan doa dari pemungut cukai ini. Bapak Ibu terkasih, bila hidup kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak menyombongkan diri kepada sesama kita, Tuhan akan memberikan yang lebih dari kita. Apapun yang kita minta dengan kerendahan hati kita, Tuhan akan menjawabnya. Di sini kita belajar, Bapak Ibu, kita dapat memilih. Kita sebagai orang Farisikah yang selalu menyombongkan dirinya, atau kita sebagai orang pemungut cukai yang melakukan pekerjaannya dan beralih untuk bertobat kembali ke jalan Tuhan. Patut kita renungkan, Bapak Ibu, apa dari firman Tuhan ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita. Kita dapat memilihnya. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Seperti firman Tuhan pagi ini, Tuhan melihat hati para pemungut cukai. Di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-14, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman Tuhan itu mengingatkan kita semua. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk tetap selalu hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati, tidak menyombongkan. Dan kita mengakui sesama kita di sekitar kita adalah sama di hadapan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu perenungan pagi hari ini, kiranya dapat menjadikan berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, yang dapat mengingatkan kembali kepada kami semuanya tentang kerendahan hati. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu merendahkan hati. Ajarkan kami untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami semua, Tuhan, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tetapi sebaliknya Tuhan, barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Kami semua tidak mau, Tuhan. Kami ingin semuanya, Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Peduli kepada sesama kami, tidak meremehkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Bapa yang terkasih, kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami pada hari ini dari pagi hingga malam hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap aktivitas kami. Apapun yang akan kami lakukan, Tuhan berkati. Kepada siapa Tuhan kami bertemu, Tuhan berkati Tuhan. Baik di dalam tingkah laku kami, di dalam perbuatan kami, perkataan kami, agar menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.